Malam ke-1, apakah kamu ingin sukses? Kita semua ingin sukses dalam hidup, tetapi sebagian dari kita pesimis dengan menjadi orang yang sukses. Kesuksesan dianggap kata yang mustahil dan sulit dicapai. Padahal, sesungguhnya mungkin kita yang melalaikan sebab-sebab kesuksesan. Kita membumikan harapan ke dalam bumi, maka bertambahlah kelemahan di atas kepesimisan. Kesuksesan adalah ambisimu untuk selalu menjadi yang terbaik, sementara kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Jika engkau mendengar seseorang berkata kepadamu, "Aku sudah sampai ke tujuan hidupku," ketahuilah, orang ini telah mengawali kehancuran dirinya. Setiap manusia wajib berusaha mencapai kesuksesan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyanyiakan orang yang bekerja, seperti apa yang disampaikan oleh Badi' Zaman Al-Hamdani, wa alayya an as'a wa laisa alayya idrakun najah. Wajib bagiku berusaha maksimal, bukan wajib bagiku mendapatkan kesuksesan. Ini merupakan nasihat bagi yang ingin memetik buah kesuksesan dari indahnya kehidupan. Ini adalah ajakan untuk mencapai kemenangan di dunia dan di akhirat. Apalah artinya kesuksesan di dunia kalau di akhirat kelak mengalami kerugian yang nyata? Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjadi orang sukses dunia dan akhirat. 1. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu sebaik-baik bekal, seperti firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Pada ayat berikutnya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. 2. Penuhilah hatimu dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Kemudian, cintailah orang tuamu dan orang-orang yang berada di sekelilingmu. Cinta itu membuat awet muda, memanjangkan umur, dan melahirkan ketenangan. Kebencian yang mengakar di hati akan menjadi sumber kesengsaraan. Penuhilah rumahmu dengan rasa cinta kepada keluargamu, karena cinta bisa menutup luka, membangkitkan semangat kasih sayang. 3. Jadikan cintamu kepada dirimu mengalir untuk mencintai orang lain. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah." Dan mereka mengutamakan muhajirin atas dirinya sendiri meskipun mereka juga memerlukan. Jadikan hatimu penuh dengan cinta dan kasih sayang. Kebahagiaan yang dibagikan kepada orang lain akan bertambah dengan kebahagiaan. Sebaliknya, kesengsaraan membuat keruh kebaikan yang ada pada diri dan menyempitkan dada. Orang yang sengsara mengisi hati mereka dengan kedengkian, kebencian, dan permusuhan. 4. Jangan engkau mengalirkan air matamu kepada kejadian yang sudah berlalu. Orang yang menangisi kejadian masa lalu akan ditertawakan dunia. Orang yang tertawa melihat keletihan orang lain tidak akan mendapatkan kasih sayang mereka pada suatu hari. Sebagaimana engkau jangan menangisi susu yang tumpah, tetapi berupayalah untuk mengganti susu yang hilang darimu. Ingatlah hadis Rasulullah SAW, "Jika sesuatu menimpamu, maka janganlah kamu mengatakan, seandainya aku melakukan begini, niscaya akan begini dan begini. Akan tetapi katakanlah, qadarullah wa ma syaa fa'al." Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan hal itu, dan apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya perkataan seandainya itu akan membuka celah perbuatan setan. Hadis riwayat Muslim. 5. Jadilah orang yang selalu optimis. Orang yang optimis pada malam hari ketika ia melihat ke langit, ia melihat keindahan cahaya bulan. Sedangkan orang yang pesimis ketika melihat langit, tidaklah ia melihat kecuali kegelapan. Jadilah orang yang selalu optimis. Orang yang optimis menjadi magnet untuk menarik cinta orang lain. Al-Hulaini berkata, Nabi Muhammad mencintai orang yang optimis. Orang yang pesimis selalu bersuudzon atau berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang optimis selalu husnudzon atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mukmin diperintahkan untuk selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala keadaan. Muawiyah bin Hakam As-Sulami berkata, "Di antara kami dahulu ada beberapa laki-laki bertatayur atau percaya pada tanda-tanda kesialan. Rasulullah SAW bersabda, itu adalah waswas yang mereka dapatkan pada dada mereka yang seringkali menghalangi kalian untuk berbuat sesuatu. Maka hal itu jangan sampai menghalangi kamu sekalian." Hadis riwayat Muslim.